Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Ustaz Fikri Al-Hamdi hafizahullah taala, yang insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama beliau berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukum? Semoga Allah mudahkan urusan antum semuanya, sabarkan antum di atas agama dan mengajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan dari kitab kita tentang tazkiyatun nafsi, dari kitab Fiz Zuhdi wal Raqaiq atau Al-Bahrur Ra'iq Fiz Zuhdi wal Raqaiq. Kemarin kita telah membaca tentang atau mengenai keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita baca kemarin mengenai syarat diterimanya amal, ya, dan masih kita pembahasan mengenai syarat yang pertama, yaitu ikhlas, ya kan? Ya, kalau antum ulang-ulang kembali ya tentang masalah keikhlasan ini kemarin, alangkah banyaknya faidah ya dari buku ini kita ambil, dan insyaallah akan kita baca selebihnya dari faidah-faidahnya, dan alangkah layaknya buku ini diulang-ulang lagi untuk dibaca, karena mengenai keikhlasan ini hal yang kita tak bisa terpisah dari nasihat mengenai itu, ya, karena amal kita semuanya wajib dilandaskan dengan keikhlasan. Tanpa itu ya hambar, hilang, tak berguna, tak bermanfaat, justru ya akan berakibat petaka, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, oleh karenanya berkaitan dengan masalah keikhlasan perlu kita baca terus atau mendengarkan nasihat mengenai perkara-perkara tersebut. Kalau tidak salah kemarin tanda dari buku saya ya itu sampai pada paragraf wala yatakhallasu al-'abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Ya kan? Baik. Jadi antum baca. Hah? Fadhal. Baik, kita dengarkan bacaannya. Sekarang wala yatakhallasu. Iya, wala yatakhallasu. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wala yatakhallasu al-'abdu minasyaitani illa bil ikhlasi liqaulillahi 'azza wa jalla illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Wa yurwa anna ahada as-salihin kana yaqulu li nafsihi akhlisi tatakhallasi wa kullu hadhin min hududid dunya tastarihu ilayhi an-nafsu wa yumilu ilayhi al-qalbu. Qul qalla am kathura idza tatarraqa ila al-amali takdaru bihi safwahu wa zala bihi ikhlasuhu wal insanu murtabitun fi hududhihi munghamisun fi syahawatihi qallama yanfakku
fi'lu min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududin wa aghradin ajilatin min hadhihi al-ajnasi. Falidzalika qila tuba liman sahhat lahu khutwatun lam yurid biha illa wajhallahi. Lam yurid biha illa wajhallahi. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kemarin kita berbicara tentang definisi dari keikhlasan, ya, apa definisinya seperti yang kita sebutkan kemarin dari berbagai ucapan para ulama, ya, yaitu mengesahkan maksud, ya, atau memurnikan maksud takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan jauh dari segala macam bentuk kekotoran di dalamnya, ya. Dan banyak ya definisi ulama kemarin tentang berkaitan dengan masalah ikhlas, ya, dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah kemarin juga sudah kita baca. Lalu kata Syekh, yaitu Syekh siapa pengarangnya? Ahmad Farid, ya, Syekh Ahmad Farid disebutkan, wala yatakhallasul 'abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Dan tidak akan mungkin selamat, bebas seorang hamba dari syaitan kecuali dengan ikhlas. Artinya hanya dengan ikhlaslah seorang akan selamat dari godaan syaitan. Ya, dan ini jelas sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu ketika syaitan dahulu bersumpah ingin menyesatkan manusia, ya, akan dia datangi dari arah depan, belakang, kanan, dan kirinya, ya, sehingga dia sebutkan tak akan kau jumpai dari hambamu, yaitu banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, kepadanya, silahkan. Tetapi dia sebutkan illa, ya, akhwan, ini kata syaitan ini sendiri, dia sebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, setelah disebutkan oleh syaitan, ya, bahwa tak akan kau jumpai kebanyakan hambamu beriman kepadamu, ya, kecuali hambamu yang ikhlas, ya, kecuali hambamu yang ikhlas, di antara mereka yang ikhlas. Di sini ayyul ikhwah ada lafaz yaitu mukhlas, yaitu sebenarnya bentuknya majhul kan, mukhlas atau apa namanya, isim maf'ul, ya, mukhlasin, yaitu yang diikhlaskan. Kenapa disebutkan yang diikhlaskan di sini? Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang ikhlas itu hanya berkat pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia hanya berikhtiar, ya, akan tetapi yang memberikan keikhlasan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam selalu dia berdoa, ya, padahal derajatnya dia adalah seorang nabi. Dia katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam waghfir li lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dari sesuatu yang ku tahu itu adalah syirik, ya, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku tak tahu. Ya, bagaimana seukuran atau apa namanya, Nabi alaihi salatu wassalam, dia masih berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya, maknanya apa? Dia berdoa kepada Allah agar ikhlas. Ya, ini seukuran Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah kepada kita bahwa siapa yang Allah berikan taufik maka akan mudah bagi dia untuk ikhlas. Siapa yang tidak, ya, maka dia akan, ya, mati-matian untuk berjuang dengannya, atau apa namanya, tak akan mungkin dia dapat meluruskan niatnya. Berapa banyak orang zahirnya melaksanakan sebuah amal saleh, tetapi, ya, niatnya kita nggak tahu. Ya, niatnya kita tidak tahu. Bisa jadi semua kita di sini sama-sama guru, sama-sama mengajar di sekolah agama, bahkan mungkin pelajaran yang sama, itu pelajaran Quran. Akan tetapi pada pahala berbeda, sesuai dengan ketingkatan keikhlasan kita di dalam mengajar, dalam niat. Apa tujuan kita, apa niat kita, apa maksud kita, ya, apakah bagian dari bagian dunia ataukah ada kita inginkan bagian dari bagian akhirat.
Atau mana yang lebih besar di antara dua keinginan ini? Dunia apa akhirat? Ya, nah. Kemudian kata beliau, wa yurwa anna ahadas salihin, diriwayatkan bahwa ada salah seorang orang saleh dahulu kala, kana yaqulu li nafsihi, dia berkata kepada dirinya. Ya, apa dia sebutkan kepada dirinya? Akhlisi tatakhallasi. Ya, ikhlaslah engkau wahai diri, niscaya engkau akan selamat dari syaitan. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah, boleh seorang berbicara dengan dirinya. Ya, berbicara dengan dirinya, bukan hanya orang gila saja. Ya, yang berbicara dengan diri. Tetapi kata orang definisi gila itu adalah seorang yang sangat berkeinginan kepada sesuatu sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Ya, barang siapa yang gila kepada surga, bergila-gila kepada Allah Azza wa Jalla, maka tak ada masalah bagi dia untuk bercakap-cakap dengan dirinya. Ya, umpamanya dia sebutkan dalam dirinya, wahai diri, apa tujuanmu di sini? Apa tujuanmu jadi guru? Apa tujuanmu salat? Apa tujuanmu mengajar di sini? Apa tujuan dan lain sebagainya. Ya, kalau tujuanmu dunia atau bagian dari bagian-bagian dunia, celakalah engkau. Ya, dan terus boleh seorang mengkhitab dirinya sendiri, tak ada masalah. Seperti para ulama, kebiasaan mereka demikian, berbicara dengan diri sendiri untuk memperbaikinya. Ya, wa kullu hazzin min hududid dunya ya tastarihu ilaihi nafsu. Ya, adapun bagian dari bagian dunia, kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan dari kenikmatan dunia, itu akan membuat jiwa tenang. Ya, betul tidak? Senang jiwa kita terhadapnya. Ya, wa yamilu ilaihil qalbu, hati kita condong kepadanya. Ya, ini dunia. Siapa yang tidak condong kepada dunia? Ya, sementara badan kita, jasad kita tercipta dari unsur-unsur dunia. Ya, oleh karenanya kelezatan-kelezatan dunia senang kepadanya, condong kepadanya. Ya, dan berkeinginan kepadanya. Hati kita condong kepadanya. Makan, minum, ya, hidup berpasang-pasangan, rumah, kendaraan, ya, tenang, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya, banyak. Ya, ini semuanya dunia. Qalla am katsur, sedikit ataupun banyak. Ya, idza tatarraqa ilal amali tabdar bihi safwahu. Apabila ya bagian dari bagian-bagian dunia ini tadi ya masuk ke dalam amal ibadah yang dia lakukan, ini dapat mengeruhkan kebersihannya. Ya, ini dapat membuat keruh kebersihannya. Ya, bersihnya ibadah tadi. Artinya apa ayyuhal ikhwah? Dunia yang sudah kita condong kepadanya, dunia yang hati kita condong kepadanya, jika dia masuk ke dalam agama atau dia masuk dalam ibadah, itu akan mengotorinya pasti. Jadilah akhirnya terkadang yaitu satu ibadah yang kita lakukan tujuannya masuk di situ dunia. Apa dunia? Banyak seperti kita sebutkan tadi. Harta, kedudukan, tersohor, dipuji, disanjung, di like, apalagi dan lain sebagainya, banyak dunia. Ya, oleh karenanya banyak orang yang melakukan yaitu sepertinya zahirnya infak, tetapi apa yang dia inginkan? Pujian, sanjungan, tersohor, atau bahkan untuk lebih banyak dapat duit lagi dan lain sebagainya. Ya, nah ini wazala bihi ikhlasuhu, dan akan hilanglah keikhlasannya. Ya, wal insanu murtabitun fi huzuzihi munghamisun fi syahawatihi. Ya, seorang manusia itu selalu terikat ya dengan tujuan-tujuan dunia ini. Ya, dengan tujuan-tujuan dunia yang menenggelamkan dia. Ya, dan tujuan-tujuan syahwatnya selalu dia terikat dengannya. Karena kita memang hidup di dunia dan dunia itu ada di sekeliling kita. Qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi, sehingga sangat sedikit ya perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan terpisah dari dunia ini. Ya, artinya hampir dari semua apa yang kita lakukan ada unsur-unsur dunia di situ. Bahkan bukan hanya itu ayyul ikhwah, ibadatun min ibadatihi. Ya, terkadang ibadah dari ibadah-ibadah yang dia lakukan itu pun masuk ke dalamnya, dikotori oleh dunia tadi.
Ya, min huzuzin wa adradin ajilatin, dari itu kelezatan-kelezatan dunia, tujuan-tujuan dunia yang ajilah, yang segera, yang sekarang ini yang kita dapatkan. Ya, min hadhil ajnas, dari berbagai macam ragamnya. Ya, falidzalika qila, oleh karenanya ada yang berkata, tuba liman sahhat lahu khutwatun. Ya, bergembiralah atau beruntunglah orang yang sahih, yang benar langkahnya, lam yurid biha illa wajh Allah, yang tidak dia inginkan dari langkah itu kecuali hanya wajah Allah Azza wa Jalla. Selamatlah orang ini. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, orang yang selamat, ya, yang ikhlas dan selamat dari berbagai macam unsur-unsur kesyirikan ini adalah orang yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Ya, benar-benar orang yang Allah berikan taufik kepada dia. Ya, oleh karenanya jumlah mereka sangat sedikit. Ya, sudahlah jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Ya, ditambah lagi orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah lebih sedikit dari jumlah kaum muslimin yang sedikit. Ya, dan alangkah sedikitnya yang ikhlas. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, sedikit pula di antara mereka yang ikhlas. Karenanya diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat ketika dia melihat manusia itu selamat nanti pada hari kiamat, masuk dia ke dalam surga, kaget dia. Ya, kenapa kalian bisa selamat? Ya, sementara berbagai rintangan-rintangan kalian ada di setiap lapis, bahkan dari setiap langkah kalian. Ya, dari jiwa yang mengajak kepada keburukan, syaitan yang terus bergentayangan, yang silih berganti datang kepada dia, makin tinggi ilmunya, makin berubah-ubah yang datang kepada dia dan tidak membiarkan kita sedikit pun. Ya, lingkungannya dan lain sebagainya. Ayyuhal ikhwah, enggak ada orang yang bisa selamat dari rintangan-rintangan ini kecuali orang yang Allah berikan taufik. Oleh karenanya mintalah kepada Allah. Memohonlah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada Muaz untuk tidak meninggalkan ini di setiap akhir dari salatnya. Ya, untuk minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong ayyuhal ikhwah kepada Allah. Ya, bahkan kita katakan setiap kita kali melakukan amal tersebut, Allahumma a'inni, ya, wa yassirli, ya Allah tolonglah aku dan mudahkan dan lain sebagainya. Berdoa. Ini menunjukkan bahwa kita lemah, tak sanggup untuk melakukannya seperti yang Allah inginkan. Ya, salat kita dari awal saja sudah masuk lintasan-lintasan. Amal apa saja kita lakukan sudah terlintas di benak kita dari hal-hal dunia tersebut. Jika kita selamat dari awal ayyuhal ikhwah, maka dia akan masuk di tengah. Ya, jika dia selamat di tengah, maka dia masuk setelah selesainya amal ibadah. Ya, maka siapa di antara kita yang bisa selamat? Ya, dari awal dia masuk, di tengah dia masuk. Ya, bahkan menjelang terakhir kita menutup ibadah tersebut, dia pun masuk. Ya, kalau dia selamat, maka dia masuk di akhir ibadah tersebut untuk menceritakan kepada orang lain. Ya, atau merasa bangga dengan dirinya dan lain sebagainya. Alangkah banyaknya penghalang-penghalangnya dan alangkah lemahnya kita. Baik, fadhil Ustaz. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل ولا يكاد يخلص له عمل واحد وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها. Ya, keikhlasan ayyuhal ikhwah ini dapat membersihkan hati dari segala macam hal-hal yang dapat mengotorinya, sedikit ataupun banyak. Ya, hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrubi. Ya, sampai dia memurnikan pada, ya, amal yang dia lakukan tersebut qasdut taqarrub,
yaitu maksud tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai demikian. Ya, apabila dia ikhlas, maka akan murnilah setelah itu maksud tujuannya hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila sudah tidak ada dunia di dalam dirinya, sudah tidak ada lagi bagian dari bagian dunia, maka akan murnilah tujuan ini hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena asalnya ibadah yang dilakukan karena atas perintah dari Allah. Kita tak akan berdiri di masjid, berwudu dan lain sebagainya, berdiri di shaf salat kecuali kenapa? Karena kita mengetahui itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu asalnya. Demikian juga mengajar Quran, ya, mengajar agama dan lain sebagainya. Siapa yang menyuruh kita itu? Allah Azza wa Jalla. Tapi ayyuhal ikhwah, saat kita hendak melakukan, situ dunia masuk, syaitan membisikkan. Nah, apabila orang yang ikhlas ini dapat menampik ini semuanya dan membersihkan sebelum dia bergerak, dan saat dia bergerak, ya, maka yang murni akan tinggal di situ apa? Lillah. Ya, yang akan tinggal murni di situ adalah karena Allah. Karena dunia dia singkirkan, dunia dia singkirkan. Tetapi ayyuhal ikhwah, syaitan lebih lihai, ya, dibandingkan dengan orang itu. Lebih lihai dia. Seperti yang dahulu kita katakan, dia masuk dalam satu warna. Apabila orang itu mengenal warna itu adalah warna kesyirikan, mengalihkan dia dari keikhlasan, maka dia akan berubah warna kepada warna yang lain. Ya, warna keikhlasan putih, dia masuk dalam hitam umpamanya. Hitam langsung terkenal, langsung kita kenal. Karena orang yang berilmu, hitam putih langsung berubah, nampak perbedaan warna, ya apa tidak? Baik, masuk dia abu-abu. Masuk yang agak mirip lagi sedikit dengan putih. Bagaimana? Kenal gak kita? Sampai hampir mirip dengan putih. Putih aja ada beberapa warna. Ada namanya putih tulang, ada lagi putih apa? Putih susu, putih apa lagi? Baik, putih yang murni itu putih yang mana? Putih yang mana? Putih salju? Ya, nggak tahu kita mana. Putih yang bersih, putih yang bening. Baik, dia masuk dengan putih yang mirip. Siapa yang tahu? Siapa yang kenal? Siapa yang mengira ini adalah bagian dari bentuk memalingkan ibadah dari selain Allah? Ya, lihat bagaimana nanti beliau sebutkan kepada kita tentang begitu halusnya dia masuk. Ini yang wajib kita pelajari ayyuhal ikhwah. Begitu halusnya syaitan itu masuk ke dalam keikhlasan itu, yang hampir tidak terduga oleh orang saleh, oleh alim ulama, jangankan kita. Ya, orang saleh, alim terkadang tidak menyadarinya, apatah lagi kita yang bukan orang alim. Ya, oleh karenanya saya katakan syaitan lebih lihai daripada kita. Ya, baik. Hatta fala yakunu fihi ba'isun siwahu, sehingga sampai dalam hatinya tidak ada lagi motivasi-motivasi, ya, selain daripada menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini apabila dia sudah mengikhlaskan. Wasyaitanu qad yuhasirul 'abda wa yuhbitu lahu kulla 'amalin. Ya, dan syaitan itu ayyul ikhwah, ya, selalu meliputi manusia itu, mengitarinya, dan bahkan yaitu ya, mengitari manusia itu. Ya, dan bahkan menggugurkan amal atau setiap amal yang dia lakukan. Kebaikan apa saja yang dia lakukan dia masuk. Ya, wala yakadu yukhallisu lahu amalun wahidun, atau ya, yukhallisu lahu amalun wahidun. Ya, sehingga hampir tidak ada satupun amal yang dia lakukan bisa diikhlaskan di situ. Hampir. Ya, hampir satu amal pun tidak bisa diikhlaskan karena syaitan tidak akan biarkan dia di situ. Wa idza khallasa amalun wahidun, ya, apabila satu amal itu ikhlas, faqad yanju bihil 'abdu, maka hamba itu pasti akan selamat. Ya, apabila sekali saja dia ikhlas, dia akan selamat ayyuhal ikhwah. Ya, sekali saja. Makanya ada diriwayatkan dari salaf dahulu, sekiranya, ya, aku mengetahui satu di antara salatku diterima oleh Allah, maka aku berharap mati setelah itu. Yang jadi masalah sekarang, kita nggak tahu, semuanya misteri, ya kan? Semuanya misteri. Ya, bisa jadi orang udah puluhan tahun hidupnya, bahkan ratusan tahun,
bisa jadi tak ada satu amal yang diterima oleh Allah. Ya, lihat bagaimana saudara kita semuslim dibawa oleh orang ke kuburan melakukan kesyirikan, dia nunduk saja. Lalu setelah itu dia salat, ya 5 waktu bahkan salat sunnah dia lakukan, bagaimana amal dia diterima sementara dia melakukan syirik besar? Ya. Nah, adapun sebagian dari ahlus sunnah tak akan dibiarkan oleh syaitan sampai dia hancur semua amalnya. Ini yang diinginkan. Sampai yaitu syaitan itu menginginkan setelah nanti pada hari kiamat dia lihat amalnya habaan manthur, yaitu hanya debu yang berterbangan, yang tidak ada guna, tidak ada manfaat. Itu yang dia inginkan. Maka berhati-hatilah, bersiap-siaplah, pelajarilah lebih mendalam masalah-masalah keikhlasan. Dan yang paling penting dalam masalah ini ayyuhal ikhwah, baca buku Talbis Iblis. Ya, saya walaupun belum tamat bacanya tapi banyak juga saya baca di situ. Talbis Iblis. Apa buku itu? Ya, diterjemahkan dalam perangkap-perangkap syaitan. Ya, bagaimana syaitan memperangkap manusia itu. Ya, dari berbagai macam jenisnya, kelompoknya dan amal ibadahnya, mulai dari orang awam sampai orang-orang berbagai macam dibahas oleh Ibnu Jauzi di situ. Ini bukunya bagus ayyuhal ikhwah untuk tazkiyatu an-nafs. Banyak orang mengabaikan masalah ini ayyuhal ikhwah, tazkiyatun nafs. Ya, oleh karenanya sebagian orang-orang sufi mengambil jalan ini, ya, akan tetapi mereka berlebih-lebihan di sana. Ya, yang terkadang keluar dari ketentuan syariat, terkadang jatuh ke dalam kesyirikan. Dia ingin bersihkan hatinya dari hasad dan dengki, tapi dia terkena penyakit yang lebih parah, apa dia? Syirik. Nas'alullah al-afiyah. Ya, nah, ahlus sunnah punya itu ayyuhal ikhwah. Ahlus sunnah punya. Tetapi kita tidak berjalan dengan seperti yang dilakukan oleh orang tariqat di dalam masalah ini. Akan tetapi banyak ahlus sunnah yang mengabaikan pelajaran-pelajaran seperti ini. Bacaan-bacaan buku berkaitan dengan masalah tazkiyatu an-nafs. Ya, dia maunya masalah fikih saja. Kenapa? Di situ ada hujang menghujam gitu kan. Ya, masalah khilaf keras, kuat. Ya, dan lain. Boleh, enggak ada masalah. Tapi tazkiyatun nafs dia adalah bagian dari pelajaran dasar yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Seorang ahli fikih setelah dia mentazkiyah dirinya, maka dia akan berjalan sesuai dengan jalur yang tepat. Tetapi apabila seorang yang tidak mentazkiyah dirinya lalu dia belajar masalah bab-bab fikih, di situ bab ada khilaf, yang ada di situ ayyul ikhwah hujat menghujat, jatuh menjatuhkan, benci dan membenci. Akhirnya berbeda, kunut tak kunut jadi miring pandangannya kepada saudaranya, ya apa tidak? Ya, karena tidak ada tazkiyatu an-nafs di situ. Tazkiyatun nafs masuk terlebih dahulu sebelum sebelum dia mendalami bab-bab itu. Nah, ini fadhil. قيل للإمام سهل أي شيء أشد على النفس قال الإخلاص إذ ليس لها فيه فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة وتميل إلى البطالة والكسل وزينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فأشد شيء على النفس إخلاص النية لله عز وجل. Baik, berkata atau pernah dikatakan kepada Al-Imam Sahal, ya, dia sebutkan, ya, apakah yang paling dahsyat terhadap, ya, apakah yang paling dahsyat, yang paling berat bagi jiwa? Ya, maka dia sebutkan al-ikhlasu idz laisa laha fihi nasibun. Ya, yaitu ikhlas yang mana dalam keikhlasan itu tidak ada bagian sedikit pun di dalamnya dari bagian-bagian dunia. Itu yang berat. Bagaimana kita menampik dunia yang banyak ini ayyuhal ikhwah? Bagaimana kita bersihkan satu persatu? Ya, sampai nanti istilahnya seseorang yang membersihkan sesuatu yang telah tercemar dengan hal yang banyak, sementara yang murni itu cuma satu saja atau 2, 3 saja. Sementara di dalamnya banyak pasir, ya, atau sebutir atau 2 butir beras. Apa yang harus dia lakukan? Dia singkirkan semua yang mencampurinya, kaca yang masuk, kerikil-kerikil yang masuk, tanah yang masuk, sampai nanti murni tinggal beras. Ini berat ayyuhal ikhwah, banyak.
Ya. Nah, ini disebutkan oleh beliau bahwa itu adalah suatu yang sangat berat. Ya, dan juga Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa tidak ada yang lebih dahsyat bagiku untuk kuobati kecuali apa? Niat. Ya, karena dia berbelok-belok dan berwarna-warna. Fan-nafsu tuhibbu zuhur wal madah wal riyasah. Ya, jiwa kita suka kepada tampil, tersohor. Ya, oleh karenanya seorang yang tampil pasti dia akan gembira, ya apa tidak? Ya, kenapa? Disorot oleh orang sama kamera, masuk televisi, masuk video dan lain sebagainya. Manusia suka dengan yang seperti itu. Lihat pecinta dunia yang dia tersohor di atas dunianya. Ya, demikian juga terkadang mengenai sebagian dari para orang-orang saleh. Ketika dia tersohor dia senang. Ketika disuruh disuruh tampil dia senang. Ketika tidak disuruh tampil dia tidak merasa tenang. Ya, dia suka yang seperti itu. Wal madah, suka pujian, wal riyasah, suka kepemimpinan, suka di atas. Ya, luar biasa ini ayyuhal ikhwan. Ini dunia semua. Berapa banyak orang terkadang masuk ke dalam sebuah yayasan, dia cuma ingin apa? Dia di atas. Itu yang dia inginkan. Dia ingin memerintah orang. Dia ingin menjadi ketua, dia ingin menjadi kepala, dia ingin di atas orang. Ya, akhirnya kacaulah semua yang dibuatnya. Ya, nas'alullah al-afiyah. Jika dia layak untuk itu tak ada masalah. Tetapi kalau dia tak layak untuk itu, nah ini yang jadi masalah besar. Ya, dia mengacau di situ. Wa tamilu ila al-bitalah wal kasal. Ya, dan condong hati itu kepada santai dan bermalas-malasan. Mananya condong kepada santai dan bermalas-malasan untuk taat. Tapi untuk dunia tidak. Ya, kalau ada motivasi dunia dia akan segera bangkit. Lihat jiwa ayyuhal ikhwah, jika termotivasi, tidak ada motivasi dunia, dia tak mau bangkit. Ketika dia termotivasi dunia, dia tegak segera, menunjukkan tidak ada ikhlas dalam diri. Ya, menunjukkan tidak ada ikhlas di dalam diri. Nah, ini banyak kita lihat. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ya, ketika tidak ada dunia di situ, dia malas. Ketika dia sebutkan di sana ada ini, langsung dia tegak berdiri dan pergi. Ya. Nah, kemudian wazuyinat laha syahawat minan nisa wal banin, dan dihiasi jiwa ini dengan apa? Syahwat. Syahwat, kecondongan kepada wanita, maknanya kepada lawan jenis, ya, wal banin, kepada anak laki-laki, wal qanatiril muqantarah, ya, dan kepada harta-harta benda yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, baik emas ataupun perak, ya, uang, rupiah, dolar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kecondongan hati. Wal khailil musawwamah, dan bahkan kepada yaitu kuda-kuda yang dikasih tanda, maknanya kuda mahal di masa silam. Hari ini kepada kendaraan-kendaraan mewah, ya kan, motor-motor baru, mobil-mobil yang mantap, ya, kendaraan, ya. Disitulah condongnya hati. Wal an'am wal harth, kepada binatang ternak yang menjadi pendapatan dia, wal harth, kepada kebun ladangnya, sawah ladangnya. Ya, fa asyaddu syai'in 'ala an-nafs ikhlasun niyyati lillah. Maka yang paling berat bagi jiwa ini ayyuhal ikhwah adalah, ya, mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan jiwa ini untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena banyaknya dunia yang masuk ke dalam diri. Ya, bagaimana seorang akan memurnikannya? Disitulah dia berlatih. Ya, nah, fokus kalau Abu Ayyub, قال أيوب تخليص النيات على العمل أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب جل وعلا ويستغرق الهم بالآخرة. فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على الندور. Baik. Apa kata Ayyub? Ya, Ayyub di sini Ayyub As-Sikhtiyani.
Ya, dia sebutkan takhlisun niyat alal ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat bagi orang-orang yang beramal ini adalah suatu yang sangat berat dilakukan oleh seseorang di dalam semua amal-amal yang dia lakukan, sangat berat. Ya, jika antum menyadarinya ayyuhal ikhwah, maka berarti yaitu panah-panah keikhlasan sudah mulai masuk. Tapi kalau antum tidak sadar ayyuhal ikhwah wal akhawat, berarti panah keikhlasan belum masuk. Ya, karena ada orang yang terkadang dia tak peduli dengan niatnya, mau niat dunia, mau niat tak peduli, yang penting dia melakukan amal tersebut. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang tidak ada niat, hanya mengikuti ritualitas saja. Ya, berarti panah-panah keikhlasan belum menembus ke hatinya. Tapi apabila panah keikhlasan sudah ada, dia akan mulai menyaring. Dia akan mulai tersadar apa niatmu, apa tujuanmu. Ya, maka mulailah terbaca oleh dia ketidakikhlasan. Mulailah terbaca oleh dia niat-niat dunia. Nah, ini panah keikhlasan sudah mulai masuk ke dalam diri seseorang. Ya. Nah, kemudian waqala ba'dhum, dan sebagian mereka menyebutkan makna sebagian salaf yaitu ikhlasu sa'atin najatul abadi. Ya, ikhlas sesaat saja ayyuhal ikhwah ini itu keberuntungan atau keselamatan selama-lamanya. Sekali seorang mengikhlaskan dirinya di dunia ini, maka dia pasti akan masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, karena ikhlas adalah tauhid. Ya, ikhlas adalah tauhid, dan tauhid adalah kunci surga. Dan tauhid ada pada kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Barang siapa yang ikhlas sekali saja di dunia ini, maka dia pasti akan masuk surga. Dia akan selamat. Ya. Nah, kemudian kata beliau, walakin al-ikhlas ya aziz, tetapi ikhlas ini sangat berat. Sangat berat sekali. Fayanbaghi liman arada al-ikhlas an yaqta'a mahabbat asy-syahawat min qalbihi. Ya, seharusnya bagi orang yang ingin ikhlas ayyuhal ikhwah, hendaknya dia memutuskan segala macam kecintaan dia terhadap syahwatnya dari hatinya. Ya, gimana kita memutuskan? Berat ini ayyuhal ikhwah. Berat sekali. Ya, apatah lagi orang yang memang sudah tersohor selama ini. Ya, yang sudah terkenal. Bagaimana dia mengikhlaskan? Dan ini sangat luar biasa berat. Ya, paling tidaknya ayyuhal ikhwah beramal terkadang karena apa? Dunia, karena rupiah. Ya, ada orang yang hanya untuk cari makan saja. Ini memalingkan dari keikhlasan. Ya. Kemudian kata beliau, an yaqta'a mahabbatas syahawat min qalbihi wa yamla'a qalbahu bi hubbir rabb. Ya, dan memenuhkan hatinya dengan mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya, wa yastaghriqal ham ya bil akhirati, dan memenuhkan keinginan-keinginan niat-niatnya di dalam hatinya hanya demi ke akhirat saja. Maka tidak bisa ini, ya salah satu yang dapat menolongnya ayyuhal ikhwah adalah zikrul maut, mengingat kematian. Ya, ini salah satu yang dapat menolong kepada keikhlasan, yaitu mengingat kematian, mengingat azab, mengingat nikmat. Ya, mengingat orang-orang yang hari ini kita dengarkan si fulan telah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ya, famislu hada, ya, maka orang yang seperti ini ayyuhal ikhwah, ya, yang ikhlasnya sudah sampai seperti ini, penuh hatinya dengan tujuan-tujuan dunia, tujuan akhirat, sudah bersih dari tujuan dunia. Lau akala au syariba au qada hajatahu kana khalisan amal. Kalaupun seandainya dia makan, dia minum, atau dia melakukan dunia dia, kebutuhan dunia dia pada hari-harinya, maka dia akan mengikhlaskannya. Jangankan pada amal ibadah yang dia itu murni kepada Allah, dalam urusan dunia saja dia sudah akan ikhlas. Tidaklah dia makan, tidaklah dia minum kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kita nggak usah itu dulu, salatnya aja dulu. Apalagi puasa kita mengajar dulu, menjadi seorang guru, mengajarkan Quran dan lain sebagainya. Atau semuanya amal-amal yang murni itu hanya untuk Allah, itu saja fokus dulu. Ya, adapun masalah dunia, iya, kalau seandainya dia niatkan karena Allah dia berpahala. Kalau tidak,
Dia berdosa apa tidak? Tidak, dia tak berdosa. Tetapi ahlul ikhlas yang seperti ini, yang hatinya penuh dengan keikhlasan, yang sudah dia buang dunia dari dirinya, jangankan dalam masalah ibadah yang murni untuk Allah, ya, yaitu dalam hal dunia saja, dia sudah mengikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karenanya dia tidak akan makan kecuali karena Allah, minum karena Allah, berpakaian karena Allah, bahkan dia berolahraga pun karena Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah dia pergi ke pantai kecuali karena Allah. Gimana caranya pergi ke pantai karena Allah? Hah? Refreshing, boleh, tidak ada masalah. Tapi semuanya apa? Lillah. Ini orang yang sudah keikhlasannya tinggi, ayyuhal ikhwan. Ya, jangan pula makannya karena Allah, salatnya karena yang lain. Gimana ini? Ya, ini terbalik ini seperti ini. Baik. Nah, kemudian kata beliau, ya, sahihun niyah, ya, benar niatnya. Wa man laisa kadzalika, barang siapa yang tidak seperti ini, maknanya dunia penuh di dalam hatinya dan akhirat masih jauh terngiang-ngiang olehnya, belum teringat olehnya, fa babul ikhlasi masdudun alaihi illa 'ala nudur, maka pintu keikhlasan itu tertutup, tersumbat untuknya kecuali sedikit orang saja. Ya, yang Allah memberikan keberkahan kepada dia atau taufik kepadanya, hanya sedikit di antara mereka yang selamat. Ya, nas'alullah al-afiyah. Nah, فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصا، والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها وبالجملة غير الله تكتسب جميع حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عبادة فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. فالذي يغلب على قلبه حب الله, ya, wa hubbul akhirah. Adapun orang-orang yang, ya, penuh hatinya dengan cinta kepada Allah, ya, dan mencintai negeri akhirat, ya, daripada dunia. Dan ini perlu latihan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, nggak akan mudah muncul begitu saja dalam hati, tapi perlu latihan mengecilkan dunia, membesarkan akhirat. Namun sebelum latihan perlu ada ilmu. Kalau seandainya dia tidak mengetahui ilmunya bagaimana besarnya akhirat, lezatnya akhirat, dan begitu kecilnya dunia, maka bagaimana dia akan melatih dirinya? Ya, dan hendaknya seorang muslim terus melatih sedikit demi sedikit. Dia kecilkan dunia, apatah lagi ketika berhadapan antara dunia dengan akhirat, maka hendaknya dia kecilkan dunia dan besarkan akhirat. Semisal umpamanya dia tertidur, ya, sementara azan dikumandangkan, maka barang siapa yang membesarkan dunia di dalam diri, maka dia akan lanjutkan tidurnya. Tetapi barang siapa yang membesarkan akhirat, maka akan dia stop kantuknya. Bagaimanapun dia akan berusaha menghilangkan rasa kantuknya, akan menyemangati dirinya dengan melakukan apa saja lil akhirat. Demikianlah seorang muslim. Barang siapa yang melanjutkan yaitu tidurnya, besar dunianya. Barang siapa yang memutuskannya, maka besarlah akhirat di dalam diri. Seperti itulah seorang muslim. Kemudian, ya, mana lagi? Barang siapa yang yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat menguasai dirinya, ya, taktasibu harakatuhu al-ihtiyadiyatu sifat hammihi, ya, dan dia jadikan atau gerakan-gerakan, ya, kebiasaan yang ia lakukan, ya, itu menghasilkan yaitu niat yang baik, wa tasiru ikhlasan, dan kemudian menjadi sebuah keikhlasan. Ya, walladhi yaglib ala nafsihi ad-dunya wal-'ulu, ya, wal riyasah fiha wa bil jumlah ghairullahi. Dan adapun bagi orang yang lebih berkuasa di dalam dirinya adalah cinta kepada dunia, ya, dan suka, ya, ketinggian, maknanya suka menjadi orang hanya untuk memimpin saja,
hanya untuk meninggi saja di antara manusia, ya, luar biasa, atau menjadi seorang pemimpin, wabil jumlah, ya, intinya kata beliau, ghairullah, yaitu dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga yaitu menghasilkan semua gerakan yang dia lakukan menjadi sebuah sifat baginya, fala taslamu lahu ibadah min shaumin wa salatin, sehingga tidak ada satupun ibadah yang selamat darinya, baik puasanya ataupun salatnya ataupun yang lainnya, ya, dari hal tersebut, illa nadiran, kecuali sangat segelintir, ya, sangat sedikit di antara mereka. Itu hanya segelintir saja yang bisa selamat. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, yang wajib bagi seorang muslim adalah membesarkan cinta dia kepada Allah dan hari akhirat dan negeri akhirat, dan mengecilkan cinta dia kepada dunia, sehingga itu menjadi kebiasaan dia, ya, dengannya akan mudah bagi dia untuk ikhlas. Baik, tafadhal. فإذا الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للإخلاص بحيث للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين، كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في حيث رأوه في الصف الثاني فعلم أن مسرته وراحة قلبه في الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه، وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى. Faidan al-ikhlas. Jadi ikhlas itu ayyuhal ikhwah, kata beliau, adalah kasru hududin nafs, ya, yaitu mematahkan segala keinginan-keinginan jiwa, itu keinginan-keinginan dunia, ya, dipatahkan, ya, dan waqat'ut tama' anid dunya, serta memutuskan segala macam keinginan kepada dunia, wat tajarrud lil akhirah, dan hanya memurnikan untuk negeri akhirat saja, bihaitsu yaghlib dzalika 'alal qalb, ya, yang mana hal demikian itu hendaknya yang menguasai hatinya, ya, seperti itu hendaknya yang berkuasa di dalam hatinya, cinta kepada akhirat dan mengecilkan dunia, ya. Fa innahu bidzalika yatayassarul ikhlas, maka dengan cara seperti itulah dia akan mudah untuk berbuat ikhlas, ya, dengan cara begitu dia akan mudah untuk ikhlas. Kalau tidak, maka akan berat bagi dia untuk ikhlas, ya. Dia wajib berlatih untuk mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat di dalam dirinya, ya. Oleh karenanya wa kam min a'malin, berapa banyak amal-amal, ya, yang dilakukan oleh manusia, yat'abul insan fiha, yang kita capek melakukan amal tersebut ayyuhal ikhwah. Salat 5 waktu bagi laki-laki, ya, harus ke masjid lagi, bahkan di subuh hari saat kantuk yang begitu kuat dan lain sebagainya, bisa jadi dia terlambat tidur, ya, sementara dia harus bangun di jam adzan, ya, berarti tidak, maka dia akan harus bertarung di situ, ya. Menjelang zuhur dia tidur, kantuk luar biasa, dia akan bertarung di situ. Mana yang lebih besar di dalam hatinya, itulah yang akan dia lakukan. Demikian juga waktu asar dan waktu-waktu yang lain, bertarung dengan pekerjaannya, bertarung dengan dunianya, bertarung dengan tidurnya, bertarung dengan mimpinya, bertarung dengan hal-hal yang lain. Mana yang dia stop, mana yang dia ambil, itulah yang menang, ya, di dalam diri seorang muslim tersebut, ya. Banyak amal yang capek kita melakukannya, ya, wa yadhunnu annaha khalisah liwajhillah. Dia mengira bahwa amal itu sudah ikhlas dia lakukan karena Allah, wa yakun fiha minal maghrurin, akan tetapi ternyata dia termasuk orang yang tertipu saja,
Ya, kama hukiya an ba'dihim annahu kana yusalli daiman fi shaffil awwal, sebagaimana dihikayatkan ada seorang yang suka salat di shaf pertama. Baik-baik, salat setiap kali masuk dia berusaha di shaf pertama. Setiap kali dia salat berusaha di shaf pertama. Baik atau tidak? Baik ayyuhal ikhwan. Nah, jadi kapan tak baiknya? Ketika fata'akhir yawman anis salat fa shalla fi shaffi tsani. Ya, maka suatu ketika dia terlambat dari salatnya dan dia berada di shaf yang kedua, ya, bukan dapat shaf pertama. Apa yang terjadi? Fa'tarathu al-khajalah. Ya, perhatikan. Malu dia. Ya, menjadi malu, muncul sesuatu dalam hatinya, enggak enakan dengan orang yang ada di sampingnya yang selama ini dia terkenal sudah berada di shaf pertama. Ada sesuatu dalam hatinya, enggak enakan. Bisa jadi mempercepat salat supaya dia enggak melihat kepada. Ayyul ikhwah, ini sungguh sangat halus, ya apa tidak? Ya, terlintas enggak kira-kira di benak kita hal-hal yang sedemikian? Ini sudah terbongkar dan syaitan masih punya yang lain. Ya, kalau ini kita sudah tahu, dia masih punya yang lain itu. Ya. Nah, ini suatu yang sangat halus. Yang terkadang bisa saja seorang yang rajin melakukan sesuatu, rajin dan menjadi kebiasaannya, saat dia terlambat melakukannya, maka dia malu kepada orang. Ya, malu kepada orang ini menunjukkan berarti dia tidak ada ikhlas untuk melakukan amal tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Nah, tahulah kita di situ bahwa tujuan dia hanyalah untuk dunia semata. Ya, atau tenangnya hatinya hanya yaitu untuk melakukan salat tersebut dan di shaf pertama itu hanya karena pandangan manusia saja. Wa hadza daqiqul ghamid. Ini sangat halus dan tertutup. Ya, sangat halus godaan ini dan sangat tertutup. Hampir tidak ada yang mengetahui. Qallama taslamul a'mal min amsalihi. Sangat sedikit amal kita yang terbebas dari hal yang seperti ini. Sangat sedikit sekali. Ya, wa qalla man yatanabbah lahu illa man waffaqahu Allah taala. Dan sangat sedikit pula orang yang berhati-hati dalam urusan seperti ini kecuali orang yang Allah berikan pemahaman yang dalam di dalam dirinya. Jika dalam pemahamannya banyak pengetahuan dia terhadap yaitu langkah-langkah syaitan, maka dia akan tahu. Tapi kalau umpamanya kita hanya handalkan ayyul ikhwah, kajian-kajian lalu kita enggak membaca, maka banyak hal yang akan luput dari kita. Banyak hal yang akan luput dari kita. Kajian enggak cukup, sekali seminggu enggak cukup, 2 kali seminggu enggak cukup, 4 kali sebulan enggak cukup. Oleh karenanya wajib bagi seorang untuk menambahnya dengan membaca sendiri, terkhusus hal-hal yang dapat membersihkan hati. Selain dari pengetahuan yang lain, ya seperti umpamanya ya para perempuan suka itu hanya membaca bab-bab hukum-hukum jilbab, hukum bersolek, lain sebagainya. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi dalam urusan ini suatu hal yang sangat penting dan dia adalah bagian dari kajian tauhid. Ya, bagian dari kajian tauhid yang tidak boleh kita abaikan dan dia adalah penjabaran dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, bukan hanya istilah kita belajar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan itu kita sudah hafal semuanya seperti dan beserta dengan dalilnya sudah mantap bagi kita. Tapi rincian yang seperti ini perlu ayo dakwah. Baik, kita selesaikan sampai ini sampai titik. والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات وهم المقصودون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبقوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Iya, adapun orang-orang yang ghafilun, yang lalai dari hal seperti itu, lalai dari ikhlas, tak peduli dengan ikhlas, tak pernah mempelajari pendalaman tentang ikhlas. Yarawna hasanatihim yaumal qiyamah sayyi'at. Dia akan melihat kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia hanya sebuah dosa. Yang terlihat oleh dia dosa, ayyuhal ikhwah, bukan pahala. Mungkin dia sudah rancang-rancang dari sekarang, salat sudah banyak, puasa sudah banyak, zikir sudah banyak, tapi dia tidak pernah ia memperhatikan hal-hal yang demikian. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, bisa jadi semua itu akan menjadi sebuah dosa yang numpuk. Kenapa? Jika mungkin masuk ke dalamnya riya, sum'ah, keinginan dunia lain sebagainya.
yang halus tadi. Syirik bukan hanya riya saja, keinginan-keinginan dunia lainnya. Banyak orang beramal karena dunia. Ya, karena banyak orang beramal, terkadang orang berpuasa hanya untuk sehat saja. Kena sakit umpamanya, dia rutin puasa sunnah. Kenapa? Ya, kolesterol. Ya, apalagi darah tinggi. Katanya suruh banyak puasa. Puasa dia. Untuk siapa dia puasa? Ayo ikhwah. Untuk sehat. Ada karena Allah? Ya nggak tahu kita. Jika tak ada Allah karena Allah atau tidak besar karena Allahnya, wallahi itu hanya sebuah dosa saja. Tak ada gunanya dia lakukan demikian. Ya, karena amal akhirat tidak boleh diharapkan dunia. Maknanya dunia tidak boleh lebih diharapkan di situ. Kecuali apa yang Allah janjikan pada kita terhadapnya suatu amal tersebut ada dunia, boleh diniatkan tetapi tidak lebih besar daripada niat akhiratnya. Ya, banyak istighfar. Dia tahu katanya banyak istighfar dapat mendatangkan rezeki. Istighfar pagi sore, nampak sama dia rezeki. Ya, suatu ketika nanti dia tinggalkan istighfar pada suatu pagi, rezekinya seret. Nah, inilah kan aku tak istighfar pagi tadi. Pernah dia. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang supir taksi. Dia sebutkan malamnya, saya selalu sholat malam. Kalau saya tak sholat malam pagi itu seret rezeki. Ya, bisa jadi dia lakukan itu ayol ikhwah dia karena duit, karena Allah beri dia rezeki dunia semata. Ya, inilah karena aku tak puasa kan badan keenaan dan lain sebagainya. Itu apa dia berpuasa? Ya, karena Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan-tujuan dunia lain sebagainya yang banyak, bukan hanya riya, pujian, sanjungan, like dan orang enggak, bukan itu saja. Tujuan-tujuan dunia lain sebagainya. Ya, nah ini. Kemudian wahumul maqsuduna biqaulihi ta'ala, mereka yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar, ya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Yaitu tampaklah oleh mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala apa yang sebelumnya mereka tidak duga. Tidak mereka sangka. Prediksi dia sebelum dia mati, saya akan diampuni atau saya telah mengumpulkan pahala yang banyak. Tapi ternyata dia dapatkan azab. Ya. Ini disebabkan karena tercemarnya amalnya dengan berbagai macam penyakit syirik. Juga firman Allah yang menyebutkan ya dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan pada mereka wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Ya, rugi amal saleh dia. Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang yang tersesat jalannya di dunia. Tersesat jalannya, dia beragama tidak seperti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rusak pada ikhlasnya, atau rusak pada mutabaahnya, atau rusak pada dua-duanya, atau satu di antara keduanya. Ya. Lalu apa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Lalu mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Ya, ahli bid'ah ayyul ikhwah, yang mereka melakukan amal bid'ah, banyak bid'ah mereka, salawat. Ya, akan tetapi ada pahala. Bagaimana Allah beri pahala? Sementara Nabi SAW sebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, bahkan seorang ibu-ibu yang tertipu, dia memperbanyak salawat, dibacanya salawat nariyah, Allahumma salli salatan sambil masa wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab, sampai terakhir. Ya, salawat bid'ah, bahkan salawat syirik dia buat. Dia rutinkan katanya harus 7.777 kali. Ya. Apa yang akan Allah beri? Pelaku bid'ah. Sekarang tak kita bahas masalah bid'ah. Mungkin ahlu sunnah bebas dari bid'ah, tetapi ahlu sunnah tak bebas dari syirik. Ya, pengaruh syirik. Ya, ancaman ahlu sunnah adalah syirik, ikhlas, niat. Adapun ancaman ahlul bid'ah adalah pada mutabaah mereka. Hati-hati. Ya, aman kita dari bid'ah, tapi terjatuh pada niat. Jatuh pada niat lebih parah daripada jatuh daripada mutabaah. Jatuh pada mutabaah tidak ada yang menyebabkan dia kufur, tetapi jatuh pada niat bisa jatuh kepada syirik, dan ini lebih parah. Ya, yang kita mengejek orang jatuh pada bid'ah, lalu kita bangga seolah-olah kita tak terkena yaitu dosa bid'ah, bisa jadi dia jatuh pada dosa niat ini tadi. Nasallallahu alaihi wasallam.
قال في الإحياء فقد ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء وقد قال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Qala fil Ihya, berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya, itu Ihya Ulumuddin, ya, salah satu kitab yang dimuat dan dijadikan sandaran oleh orang sufi di dalam masalah ilmu tazkiyatu an-nafs. Tetapi kitab ini secara sendirinya perlu tuntunan dari para ulama untuk mempelajarinya, karena di dalamnya disusun oleh beliau dengan gaya sufi. Ya, dia ada hal-hal yang ekstrim di dalamnya. Ya, namun di dalamnya juga ada emas-emas yang tersembunyi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa kitab Ihya itu adalah kitab yang luar biasa, tetapi di dalamnya ada racun. Ya, barang siapa yang membacanya tidak mengetahui rincian racun ini, ya, dia bahaya bisa terkena olehnya. Namun ini nukilan mereka para ulama mengambil hal-hal yang positif. Apa kata dia? Faqad zahara bil adillah, telah tampak jelas bagi kita secara dalil, bukti, ya, dan penglihatan mata, ya, annahu la wusula ila sa'adah illa bil ilm, bahwa tidak akan mungkin kita sampai kepada kebahagiaan, ya, bahagia dengan mencintai Allah dan negeri akhirat, ya, kecuali dengan ilmu wal ibadah, berilmu dan beribadah. Fal amal bi ghairi niyatin ana, ya, maka amal ibadah yang kita lakukan tanpa ada niat karena Allah Azza wa Jalla itu hanya capek saja, capek, tak ada fungsi, tak ada gunanya, bahkan justru hanya mendatangkan dosa saja. Wan niyatu bi ghairi ikhlas riya, adapun yaitu niat tanpa keikhlasan, ya riya jelas. Ya, wa huwa lin nifaqi kafa, ya, dan yang mana, ya, seperti ini ayyuhal ikhwah, dengan nifaq itu hampir-hampir sama saja. Ya, pelaku kesyirikan, riya dan lain sebagainya dengan orang munafik ini hampir sama. Walaupun secara definisi dia ada beda. Ya, namun di antara sifat orang-orang munafik apa? Yura'unan nas, ya kan? Yura'unan nas, dan mereka melakukan amal hanya untuk dilihat oleh manusia. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Wa ma'al isyan sawa, bahkan yaitu digandengkan dengan para pelaku maksiat, maka mereka juga hampir sama di situ ayyuhal ikhwah. Wal ikhlas min ghairi sidqin wa tahqiq haba. Ya, dan keikhlasan tanpa kejujuran dan tanpa diwujudkan, maka itu hanya yaitu suatu, ya, yang sia-sia. Ya, waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli amalin, ya, kana bi iradati ghairillah, ya, masyuban maghmuran. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, barang siapa yang menginginkan atau melakukan sebuah amal yang diinginkan situ bukan karena Allah, justru akan merusaknya saja dan tersembunyi dari atas dan tertipu dari amalnya atau tersamar dari amalnya. Allah katakan di dalam surat Al-Furqan, ya, pada ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami perlihatkan kepada mereka dari setiap amal yang mereka lakukan dahulu di dunia, faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan amal mereka ini yaitu seperti debu yang berterbangan saja. Ya, yaitu ketika Allah jadikan pahala dari amal dia, kebaikan dari amal dia itu hanya seperti debu yang berada di atas batu yang licin lalu ditiup oleh angin, hilang. Ya, dan bahkan berapa banyak di antara mereka yang masuk neraka. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya, Nabi SAW menyebutkan yang pertama sekali akan dirasakan kepada dia neraka siapa? Ya, qari, ya, alim, mujahid, ya kan, tukang baca Quran, tukang seorang alim, penuntut ilmu, seorang yang berjihad di jalan Allah, kemudian yang berinfak. Ya, semua yang mereka sebutkan amal mereka, aku lakukan ya Allah karena. Tetapi Allah mendustakan, karena Allah lebih tahu apa niat dia. Kau mengatakan wahai qari supaya engkau dikatakan seorang yang ahli baca Quran.
Adapun engkau wahai alim hanya dikatakan engkau sebagai seorang yang alim. Adapun engkau wahai orang yang berinfak hanya dikatakan oleh orang bahwa engkau seorang dermawan. Engkau yang berjihad agar engkau dikatakan seorang yang perkasa. Ya, dan dia didustakan oleh Allah. Lalu mereka dicampakkan ke dalam neraka. Abu Hurairah saja menceritakan hadis ini sampai pingsan, ya, saking dahsyatnya hal tersebut. Nas'alullah al-afiyah, sementara kita hari ini bersantai ria tanpa seolah-olah tidak ada beban. Ya, menunjukkan berarti yaitu panah-panah keikhlasan itu masih bisa jadi belum besar mengenai diri atau hati kita. Ya, Allah taala alam, semoga bermanfaat dari apa yang kita bacakan. Ya, semoga ya bermanfaat bagi kita dan menjadi sebuah ilmu bekal ya untuk menuju keikhlasan hati dan membersihkan hati kita. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau bertanya?